Kita masuk. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal qanitin was sadiqin was sabirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua, terutama nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada panutan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan merawat alam, juga merawat iman, tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kehadiran Islam itu sungguh merupakan penyempurna kehidupan. Islam tidak hanya berbicara tentang keimanan. Islam tidak hanya berbicara tentang keislaman, ibadah, tetapi Islam juga berbicara tentang akhlak. Ketika berbicara akhlak, tidak hanya berbicara akhlak antar manusia dengan manusia lain, tetapi juga ada akhlak antar manusia dengan hewan, bahkan ada akhlak antara manusia dengan lingkungan. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu maka selain kita merawat iman, kita harus juga merawat alam dan lingkungan kita. Kalau seorang yang imannya kuat, maka dia akan senantiasa menjaga lingkungan. Begitu juga orang yang lingkungannya baik, yang alamnya baik, maka itu akan berpengaruh kepada keimanan. Kalau lingkungannya tidak sehat, lingkungannya tidak kondusif, maka itu bisa berdampak kepada keimanan. Salah satu hadis atau pernyataan hikmah mengatakan kadal faqr ayyakuna kufran. Sedikit lagi kefakiran itu menyebabkan seseorang menjadi kafir. Baik kefakiran ekonomi, kefakiran lingkungan, dan kefakiran yang lainnya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ada 4 hal yang ingin disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah alam adalah karunia Allah dan amanah untuk kita.
Alam adalah pemberian dari Allah yang tidak akan pernah bisa kita hitung berapa nilainya, yang tidak akan pernah bisa hitung berapa harganya. Karena alam yang Allah berikan kepada kita merupakan karunia yang tidak akan bisa diberikan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus itu adalah amanah. Amanah bagi kita. Dan ciri-ciri seorang muslim itu adalah orang yang menjaga amanah. Kalau seorang muslim tidak menjaga amanah, maka dia tidak mukmin. Maka Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Di antaranya lagi walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jadi kalau seorang itu beriman, pasti dia menjaga amanah. Dan di antara amanah-amanah itu adalah menjaga lingkungan, menjaga alam. Maka di dalam ayat tadi dikatakan la ayatil liqaumi ya'qilun. Seluruh alam ini seandainya kita jadikan sebagai zikir dan fikir, maka kita ini akan menjadi seorang yang beriman karena kita menggunakan akal kita untuk semakin meningkatkan keimanan kita. Di dalam ayat lain, misalnya dalam surat Ali Imran dikatakan bahwa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Terjadinya ayat-ayat Allah, inna fi khalqis samawat, penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, adalah tanda-tanda, ayat-ayat bagi orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas ini akan betul-betul memahami betapa karunia Allah ini luar biasa, akan mempergunakan akalnya dan merenungkan betapa nikmat Allah ini luar biasa, dan dia akan menggunakan sekuat tenaga, sekuat pikirannya untuk melestarikan dan menjaga alam ini. Ingat, ini adalah amanah, dan orang yang khianat terhadap amanah, maka dia tidaklah seorang yang beriman, minimal tidak beriman secara sempurna. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, betapa agungnya karunia Allah ini, betapa dahsyatnya karunia Allah ini. Tidak akan ada satupun kekuasaan yang akan mampu mengalahkan kehebatan amanah yang Allah berikan berupa alam semesta. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang kedua adalah tanggung jawab umat Islam dalam menjaga alam. Jadi manusia ini diciptakan, tugasnya ada dua. Yang pertama adalah beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau kita tidak beribadah, maka kita sudah menyalahi takdir. Karena takdir kita adalah seorang yang harus beribadah. Tiada lain adalah untuk beribadah, seluruhnya untuk ibadah. Tapi ada yang kedua, tugas kita adalah khalifah. Kita menjadi khalifah di muka bumi. Kita menjadi orang yang akan memakmurkan bumi, bukan sebaliknya, sebagaimana yang dikhawatirkan oleh para malaikat ketika akan menciptakan Adam. Tatkala Allah akan menciptakan Adam, para malaikat protes. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tatkala itu para malaikat protes. Allah akan menciptakan manusia menjadi khalifah di muka bumi. Kata malaikat, mereka itu hanya akan merusak bumi. Mereka itu hanya akan melakukan pertumpahan darah.
di muka bumi. Maka ini hati-hati bahwa tugas kita, apalagi seorang muslim, bukan hanya manusia yang muslim, manusia saja ditugaskan untuk menjadi khalifah, maka kita harus berperan sebagai khalifah, yakni orang yang akan berusaha untuk memakmurkan bumi ini sesuai dengan kapasitas dan profesionalitas kita. Jadilah seorang karyawan yang profesional. Kalau dia profesional secara tidak langsung, maka dia sesungguhnya telah menjaga alam ini. Jadilah seorang ilmuwan yang profesional, karena kalau dia profesional maka dia otomatis akan menjaga alam ini. Karena manusia adalah memang satu-satunya makhluk yang berani mendapatkan tantangan. Allah berfirman, inna aradnal amanat ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyashfikna wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Manusia ini paling berani diberikan amanah, tapi kadang-kadang manusia itu berpotensi zaluman jahula. yakni apa? Zalum itu adalah orang yang tahu tetapi dia melaksanakan hal-hal yang dilarang. Harus menjaga amanah, tapi kadang-kadang manusia tidak menjaganya. Harus menjaga alam, kadang-kadang manusia yang tidak mau menjaga alam. Manusia yang malah menciptakan permasalahan itu. Jahula. Kalau manusia itu tidak tahu, dia kadang-kadang karena ketidaktahuannya dia memberikan kerusakan-kerusakan. Maka ini harus kita ingat bahwa menjaga alam adalah merupakan tanggung jawab kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang ketiga adalah menggunakan sumber daya alam dengan bijak, baik bijaksana maupun bijaksini. Seringkali kita betul-betul mengeksploitasi alam, kadang-kadang kurang bijak, tidak memikirkan bagaimana generasi yang akan datang, tidak memikirkan dampak-dampak yang akan ditimbulkan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, maka Allah berfirman, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian berlebihan, karena sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak senang kepada orang-orang yang berlebihan. Meskipun manusia ini silakan saja untuk menggunakan alam ini, tapi jangan berlebihan. Ya ma'syaral jins wal ins istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Silakan kuasai, silakan gunakan karunia-karunia Allah ini, tetapi lakukan dengan penuh bijaksana dan tanggung jawab. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang keempat, yang terakhir adalah alam sebagai wujud keimanan dan ibadah. Jadi ketika kita menjaga alam, itu hakikatnya adalah bukti keimanan kita. Orang yang merusak itu tandanya imannya buruk. Orang yang kerjanya melakukan kejahatan-kejahatan itu imannya buruk. Dan menjaga alam juga adalah ibadah. Ibadah kalau seandainya diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dianggap bahwa ibadah itu hanya sholat, zakat, puasa, haji, tapi juga menjaga alam juga adalah bagian daripada ibadah. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, idza qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah falyaghrisha. Jika seandainya besok itu adalah kiamat, dan di tangan kalian itu ada satu bibit pohon, falyaghrisha, maka tanamlah. Ini artinya apa? Menanam, menjaga alam. Ini adalah ibadah yang luar biasa, akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang dengan syarat, kalau dalam Al-Quran 2, seluruh kebaikan-kebaikan kita ini akan mendapatkan pahala dengan syarat 2. Yang pertama adalah
kita melaksanakan sholat, yang kedua melaksanakan zakat. Jadi kalau kita seorang yang beriman, kemudian kita melaksanakan sholat, kalau kita mampu melaksanakan zakat, kemudian melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lainnya, maka semua itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Jadi syaratnya memang itu, satu beriman, yang kedua sholat, yang ketiga berzakat. Apapun kebaikan-kebaikan setelah itu, insya Allah akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, betapa Islam itu hadir sebagai agama yang sempurna. Seandainya umat Islam, seandainya seorang mukmin, seandainya kita sebagai seorang yang Islam, yang bersyahadat, yang sholat, melaksanakan seluruh apa-apa yang diperintahkan di dalam Islam, menjauhi apa-apa yang dilarang dalam Islam, maka sungguh itu adalah suatu kesempurnaan, sungguh itu adalah pahala yang luar biasa, yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita mampu menjaga alam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wajtinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa ta'ada liman asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu ma'an jami'is sahabatil qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidatil islam bi hidayatik wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.